Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani dan rekan saya Esti mohon izin untuk menyampaikan diskusi kami tentang Bank Syariah. Yang pertama ada sejarah singkat Bank Syariah. Pertama kali dilakukan oleh Pakistan dan Malaysia pada tahun 1940-an. Nah, di sini Pakistan juga merupakan salah satu pelopor utama dalam melaksanakan sistem perbankan syariah secara nasional. Kemudian pada tahun 1963 di Mesir berdiri Islamic Rural Bank di desa Idgamer Bank. Dan bank ini beroperasi di pedesaan Mesir serta masih berskala kecil. Kemudian pada tahun 1975 di Uni Emirat Arab berdiri Dubai Islamic Bank. Di Kuwait pada tahun 1977 berdiri Kuwait Finance House yang beroperasi tanpa bunga. Selanjutnya kembali lagi di Mesir pada tahun 1978 berdiri Faisal Islamic Bank. Di Siprus tahun 1983 berdiri Faisal Islamic Bank of Cyprus. Di Malaysia berdiri Bank Islam Malaysia Berhad atau BIMB. Dan di Iran Bank Syariah mulai berlaku secara nasional sejak dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan Islam. Kemudian pada tahun 1984 di Turki hadir Dar al-Mal al-Islami serta Faisal Finance Institution dan mulai beroperasi pada tahun 1985. Kemudian di Indonesia, prakarsa untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia dilakukan oleh MUI atau Majelis Ulama Indonesia pada 18 hingga 20 Agustus tahun 1990. Namun, diskusi tentang Bank Syariah secara basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal tahun 1980. Bank Syariah pertama di Indonesia merupakan kerja tim MUI yang diberi nama PT Bank Muamalat Indonesia atau BMI. Nah, BMI ini berkembang cukup besar sehingga terdapat puluhan cabang yang tersebar di beberapa kota besar. Di samping BMI, pemerintah juga memiliki bank syariah seperti Bank Syariah Mandiri atau BSM. Kemudian bank konvensional juga memiliki seperti Bank BNI, Bank IV, BPD Jabar, BRI, Niaga, dan Bukopin Syariah. Kehadiran bank syariah ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat muslim, tetapi juga non-muslim, sehingga bank syariah sudah tersebar di negara-negara muslim dan non-muslim, baik di benua Amerika, Australia, dan di Eropa. Nah, ini merupakan produk-produk bank syariah. Terdapat 10 produk yang bakal kita bahas satu persatu. Yang pertama ada Al-Wadi'ah atau simpanan, yang merupakan titipan atau simpanan kepada bank. Penerima simpanan disebut Yad al-Amanah, tangan amanah, dan berganti Yad al-Damanah atau tangan penanggung. Jadi, ketika bank sebagai penerima dana dari surplus dana itu sebagai Yad al-Amanah jika uang tersebut tidak digunakan untuk kegiatan perekonomian. Nah, namun ketika bank menggunakan uang tersebut untuk kegiatan perekonomian dengan kesepakatan antara nasabah dengan bank, itu bank sebagai Yad al-Damanah atau tangan penanggung. Contoh kegiatan perekonomian yaitu memberikan dana kepada defisit dana. Nah, itu bank bakal menjadi tangan penanggung. Jadi, bertanggung jawab atas uang yang telah dipinjamkan kepada defisit dana. Kemudian ada Al-Musyarakah. Al-Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha. Jadi masing-masing saling memberikan dana dan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Biasanya dalam aplikasinya dalam hal pembiayaan proyek. Jadi nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan dari proyek dibagi sesuai dengan kesepakatan bank dan nasabah. Kemudian ada Al-Mudharabah. Al-Mudharabah merupakan pihak pertama sebagai penyedia modal dan pihak lain sebagai pengelola untuk keuntungan atau bahkan kerugian telah disepakati bersama. Biasanya dalam aplikasinya sebagai pembiayaan atau pendanaan seperti pembiayaan modal kerja.
Dana untuk kegiatan mudharabah diambil dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji atau tabungan korban. Jadi bank memberikan dana kepada nasabah untuk pembiayaan modal kerja. Kemudian ada al-muzaarah yang merupakan kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Imbalannya bagian tertentu dari hasil panen yang telah disepakati dua belah pihak. Yaitu biasanya pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanam produk pertanian dengan imbalan hasil panen. Pemilik lahan dalam hal ini menyediakan lahan, benih dan pupuk, sedangkan penggarap menyediakan keahlian, tenaga dan waktu. Keuntungan diperoleh dari hasil panen dengan imbalan yang telah disepakati. Kemudian ada al-musaqah, yaitu merupakan penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap diperoleh dari presentasi hasil panen pertanian. Yaitu al-musaqah ini merupakan bagian dari al-muzaarah tadi. Yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan dananya sendiri. Kalau al-muzaarah tadi kan pemilik menyediakan lahan, benih dan pupuk. Nah, kalau musaqah ini menyediakan untuk penyiraman dan pemeliharaan. Seperti itu. Yang ketiga ada bai al-murabahah, kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Jadi penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya. Selanjutnya ada bai as-salam, yaitu pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Namun, harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas, dan jumlah barang, serta hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang. Yang kelima ada bai al-istihna, merupakan bentuk khusus dari akad bai as-salam. Jadi ketentuannya mengikuti bai as-salam. Bai al-istihna adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen atau pembuat barang. Yang keenam ada al-ijroh atau leasing, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Yang ketujuh ada al-wakalah, yaitu penyerahan atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain yang harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan dari si pemberi mandat. Selanjutnya ada al-kafalah, yaitu jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, atau bisa disebut pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain. Kemudian ada al-hawalah, yaitu pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Biasa disebut dengan anjak piutang atau factoring. Yang terakhir ada ar-rohn, yaitu kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Untuk penilaian kesehatan bank syariah memiliki tujuan agar dapat memberi gambaran yang lebih tepat mengenai kondisi saat ini dan mendatang. Penilaian kesehatan bank syariah dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum berdasarkan prinsip syariah yang berlaku mulai 24 Januari 2007. Bank Umum Syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulanan,
yang meliputi faktor-faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, sensitivitas terhadap resiko pasar, dan manajemen. Kemudian untuk Bank Perkreditan Rakyat, Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/17/PBI/2007 tentang perihal sistem penilaian tingkat kesehatan Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah mengatur penilaian tingkat kesehatan BPRS mencakup penilaian diantaranya faktor permodalan, faktor kualitas aset, faktor rentabilitas, faktor likuiditas, atau faktor keuangan dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif, serta penilaian atas komponen dari faktor manajemen yang dilakukan secara kualitatif. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.